rahmatun. Kalumbuk je balai baru, sesimpang jalan ke Kuranji, ke Kedah jalan ke Stebat. Biarlah agak gapu asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengeredit auto inopat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai sehat ibu-ibu, bapak. Sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan kesehatan itu kita pergunakan untuk lebih taat kepada Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Zulfa dalam Koto Kanagarian Kamang Ilie, Kecamatan Kamang Mage. Baik betul tu. Yang kita hormati Inye Wali Nagari Kamang Ilie, Inye Jorong Sanagari Kamang Ilie, Ketua Bamus, Ketua Muhammadiyah, Ketua BKMT, dan termasuk ambo hormati Ketua Julo-Julo. Tapi ambo usulkan kok lain nama. Julo-julo kok jadi ndak kita doa lah dong. Tapi kalau julo-julo keparak nak barang. Kenapa? Karena julo-julo tu membuat utang. Menerima pertamu, ya kan 25 juta. Awak sadonya 100 orang. Ya kan? Jadi 99 orang mempiutangnya awak. Yo kok lai duit awak malaki selesai julo-julo tu. Kalau ndak duit awak mati dalam bau tang. Kalau ambo mau usulkan kini ku ada rezeki balabih selain untuk pancat musaji, kan itu nanya minta dari pengurus tadi. Ya kan? Dan untuk awak ada tabuan ameh semiang kami, ya kan? Ameh kok nampaknya tambah lama tambah mahal, ya kan? Pada waktu julo tu terkait utang di Padang, ambo nak mengicik nurangnya, dah kan? Ya kan? Lah menerimanya julo tu nyo pindah tengah malam joto cigak baru, ndak jale ke mapainya lah. Coba jangan Pak. Awara utang nang kanyo bayi nanti tu ke peserta yang lain. Kejadian nama dia itu banyak. Pada pagi ini, alhamdulillah, ambo dibawa mengaji ke Jawa Timur. Taruh ke Madura. Dibawalah makan ayam goreng. Ayam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramat. Jadwal lai sesuai, pagi kini kita bertamu. Alhamdulillah. Suatu lain nambo syukuri tadi kemenakan nambo magi hambo madu, ya kan? Kalau madu ko ibu-ibu minum sehat, tapi kalau di madu sakit, ya kan? Mudah-mudahan bertambah teranak labahnya, ya kan? Karena apa? Ini sesuatu yang sangat positif. Bab itu labah ko jadi percontohan di Allah di dalam Al-Quran, ya kan? Sebangsa serangga
tidak punya akal, instingnya tajam, dan bertanggung jawab berumah tangga. Itulah Pak. Jadi kini awak kan adponyo di samping kita mengaji dan lain, kita mengaji kekeluargaan. Sebab Indonesia itu namanya rakyat Indonesia NKRI, terdiri dari beberapa provinsi, pulau dan lautan. Dek banyaknya pulau di Indonesia kok Pak. Setiap presiden lalu menjual pulau kopi orang tak tahu. Ini ibu dan bapak. Adik banyaknya. Ya kan tu. Pulau banyaknya di Indonesia. Dan masyarakat yang disebut rakyat Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa negeri, terdiri dari beberapa jorong. Nanci jorong itu terdiri dari beberapa keluarga, ya kan? Jadi untuk sukses kita seluruhnya, setiap diri kita bertanggung jawab dulu untuk keluarga, ya kan? Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu adonan salah dibuat di pemerintah, karena banyak menyalahan. Saya lihat hadis Nabi, kalau masyarakat kula banyak lo berbuat maksiat, ya kan? Itu para jamaah diutus lo pemerintah nan meniayu rakyatnya. Jadi keluarga ini harus kita perbaiki sedini mungkin. Kalau keluarga ini anak dan cucu sudah menjadi orang yang taat, Allah akan mengutus pemerintah yang taat pula. Tapi kini kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak ikulah presiden yang mengecek baru ambolah gaik. Iya kan? Ini bisa dicari balik pidatonya tu mah. Ambo ndak mencari kayu. Ambo ingin rakyat Indonesia termakmur. Selama ini kekayaan dinikmati oleh segelintir orang. Pejabat banyak korupsi. Saya tidak akan main-main. Saya tidak takut dengan siapapun. Maka korupsi akan saya hukum berat. Siapa orang mengecek itu? Prabowo. Iko ambo mendengar baru Pak. Salam ke presiden. Kita doaan saya badannya sehatnya. Nya semua kadang nyombo tu. Ni kan sama lo kapuknya. Kan 73. Kita doakannya sehat, kita doa lo Menteri Keuangan sehat. Ya kan? Mudah-mudahan Indonesia berubah kepada kebaikan. Jadi kita mulai itu dari keluarga. Makanya ambo mohon dun sana ambo di Kamangili konan datang kini gua jana dojo carai jo suami le. Cali ada ibu indu ayam maharami ayam seorang. Ya kan 20 iku anak inyo sama marami. Tibo alang akatonyo. Cir. Tibo alang ke menyembah anaknya. Cir. Menyuruh anak ko ke bawah kapak no sadono. Yo. Nana pa ayam lihat do. Indah, karena ono gilo babini sen. Ya kan? Ajan tajadi serupa itu lai di Kamangili. Lai tak ada Pak dah mencik dong. No laki-laki ko namanya ulah. Rupa kurang terangah ke belakang. Yo bu. Kita sambung je ko. Kita niat lampu nak padam lai. Alhamdulillah. Kalau ijazah kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Di dalam hidup berkeluarga itu banyak contoh. Tapi orang Minang ko kaum muslimin, de orangnya kato-katonyo kato sindiran. Mangko para jemaah banyak jo sindiran orang Minang. Ambodana orang Sunda kalau nyoba pantun kanayati kana gadih, le dapat dibu pantun. Biar den tunjuan. Pisang panggang dipanggang-panggang. Supaya harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang. Mau dilamar tak berduit. Akan jadi sebenarnya. Orang wadah mau situ. Si kiki tabang barau. Inggo di rantiang batang durian.
manangi buruang patah sayuk mencaliak bungo balarangan. Itulah orang ni. Ya kan? Kanai wanati nak orang perusi itu. Aja no. Sultan Saidi Padang Taro, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo. Oi tan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamo. No. Sindiran jole no ibu ameh lancuang. Lah salamo ko duit ndak tahu. Ameh lancuang tu imitasi. Lagi kunyang, tapi kalau lah kena paluat, no berubah hitam. Jadi orang tadi kecil, no aden ko ameh lancuang, iya kan? Kamu itu intan pudi ameh nanelo, ambo sapantun ameh lancuang. Banyak nak jadi cincin untuk dipakai salamu, no. Ya kan? Nampadusi kulai imanaru hati lo kena jantan nan melamar jo pantun ko ibaleh no lo pantun ko dai dapat debu indah panjang ya dan tujuan kapal ketek di Lamun Nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang, pandai mana udah menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Kalau lah mode itu murah menikah orang tu. Karena lalu itu jadi ibu-ibu dan bapak-bapak orang Minang kaya dengan sindiran. Iya kan? Malah sampai orang Minang kok Pak mengecean. Iya kan? Sindiran di Minang kok. Takkan tuik nan ditembaknya kayak kalau sedang duduk kok. Lantai nang kena. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, contoh kekeluargaan yang paling baik kita tiru yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran adalah yang terdapat di dalam surat An-Nahlu atau surat Lebah. Saya terinspirasi ingin menyampaikan itu karena dia gedek kemenakan nambo manisan labah. Iya kan? Anan kece Allah kalabah. Labah bapak-bapak adalah sebangsa serangga. Dia tidak punya akal tapi instingnya tajam. Ibu kalau mencari sarang labah tu manungkui atau menilantang sarang? Jawab lah kau tidak dapat kecil seindah. Menungkui sarang labah itu menilantang. Jadi sarang labah tu lubang-lubang no tampai madu tu madu ke bawah. Alam-alamu kalau no banyak kemudian menonjol tak? Iya kan? Tapi tak pernah madunya kota buang. Walaupun lubangnya madu ke bawah. Ada tadangan labah kuliah di teknik sipil. Dah ada Pak. Tapi hebat membuat bangunan untuk sarang. Siapa menyuruhnya itu? Allah. Kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, bagaimana cara Allah memerintahkan lebah ini membuat sarang. Anak kecil Allah kalabah wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajar wa mimma ya'rishun. Lebah, karena istrimu akan bertelur, maka buatlah sarang di pohon-pohon kayu yang mengandung getah di rumah-rumah penduduk, dan engkau ikutilah jalan yang sudah saya bentangkan.
Sajak membuat sarang sampai bininya batalua, sampai taluannya manateh, sampai lo anak labah ko pandai tabang, sudah tunyo pindah dari sini. Apa yang dikatakan Allah tu ndak ada nanyo sanggak je. Nyikui itu. Begitu patuhnya makhluk lain itu kepada Allah. Nah, betul lain. Ayam jantan ko walaupun acok babini pak, pijasonyo kawa ada jo. Ada sonyo Ustaz, sangat tigonyo lawa kuat. Ku. Oh, untuk kemang dia, untuk kemang dia. Oh, untuk pegang kami. Oh, akhirnya bertanya moga bapak, bamang ko ayam bisa tersinta setengah 3 perak siang. Dia tahu pak sabak no. No dah ada main dan ini. Nah ada. Hari malam na lalu leh. Jadi tersinta hanya ketika jam-jam untuk salat tahajud. Isuruhnya di Allah berkuat. Tolong jagoan orang kamangiliat aja. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Jadi binatang-binatang kok instingnya tajam. Bapaknya Allah mau ke orang selamat karena sulami dia cek. Seluruh burung-burung laut sebelum tsunami itu datang, ndak tangguang ribuannya tabang dari laut menuju bukit. Ribuan burung dan mencari makan di laut. Nyotabang bang, ko burung, ko tabang banyak-banyak. Manusia tidak tahu dah pak. Sudah tu karo tupai di bukit tu heboh. Nah manusia tidak tahu dah. Mencari air laut surui, ikan berserak-serak, no pai ke sini. Kalau manusia tahu dia mana? Indah sedang mengameh ikan tu tsunami tibo. Ndak ada mai baru cik ya. Nan mai nombor suatu mai urang. Jadi ada diberi kelebihan oleh Allah walaupun dia tidak punya akal, instingnya tajam. Nah, jadi untuk kekeluargaan salah satunya yang kita tiru labah. Labah tu tak ada mencari bini nang kerajo dah pak. Labah jantan tu aja no ke bini no. Dia yo batandu salah banyak-banyak dalam sarang deh. Biarlah udanan batukang, biarlah udanan kaparak, biarlah udanan mauje, biarlah udanan membawa otot. Kalau manusia ini ditanya apa? Kau dapat bini nang karajo. Boleh tak bantu keuangan awak? Itu laki-laki kadang sarawan itu. Kapan rumah tangga kau tak maroan bantuan duit, bantuan harta dari istrinya. Jadi labah jantan tu bapak-bapak ibu-ibu nyuruh sebininya watalu. Kini ke lari lah hujan kok. Amandake apa ke sarang labah tu tanyuan ke labah betino tu lihat do laki kau rumah. Kok pandai lah no mengecek indah pak. Bal tu laki dan kalau hari hujan kok pai mencari saripati bungo, pai mencari saripati buah. Karena kutiku hari pahujan, saripati bungo, saripati buah itu banyak. Jadi mendak dua di rumah tu, bara dapat beko diantar ke sarang nyopai balik. Bab itu tu, kutiku hari paneh beko bungo masih ada yang gugur, ada nan kuning, ada nan masih, ndak ada ayahnya. Sehingga kami anak beranak musim paneh tu menikmati saripati bungo suti dalam sarang. Laki kami tak kelabakan lah karena lah tak kumpul sama suari pawu. Bara hebatnya labah. Iya. Ada awak labah pun memakai pepatah Minang tak? Hari sehari di patigo, malam semalam di peram. Di perampe. Awak enggak umur lah 70, badan mini je sudah sembahyang isya, pulang pukul 2, sembahyang subuh terlalu ikarate no pak di Allah. Ini kan.
Kalau sekali-sekali tegalo lah, tapi kalau bakal panjangan saya tu fawailul lil musallin. Jadi ibu-ibu cerita mboko boleh bertanya langsung kalabah. Ketika hari hujan golai ada laki kau di rumah. Pastinya jawab Jadi labah tu tidak membuang-buang waktu, mempergunakan waktu semaksimal mungkin, tidak ada dibiarkan waktu itu berlalu. Kenapa? Karena waktu tidak bisa kembali lagi. Waktu nan 2 minit nan lalu, dia bisa balik gini? Tidak. Jadi sianan tak datang ke Musajid Zulfa kini, ya cukup lainnya mencari Ustaz Ristawardi di video saja. Kalau dia hanya mendengar wirid di video, jo datang kini kok. Datang kini Ustaz tu nampak dewa jelek dan bisa bertanya kayaknya. Kalau nanti video tu dia bisa bertanya. Kan? Mungkin orang lain ngecek nak gilo. Ustaz tanya cek. Tak bisa. Tapi kalau ada Ustaz tu bisa bertanya. Kalau ada apa kabarnya, sajak kini tulis di kertas. Tak pertanyaan dialog. Kelebihannya kalau bertanya kaji melalui kertas. Ya kan? Nanti tanyaan, awak nak bertanya, orang tak tahu. Kau ada nak tarumi, ke ditanyaan ni. Orang lain tak tahu dosia nak bertanya. Seindah-indahnya, kau indah ada nak ditanyaan lain. Ya kan? Ustaz, indak kau ganti bini nan mati itu, kami bisa aja bertanya. Itu sekurang-kurang. No? Itu kelebihan wirid kalau doa-doa jo. Ustaz, sudah ada saja ibu berangkat dari rumah Cako sampai beko ibu tiba lo di rumah balik, itu malaikat mendoakan awak. Doa, ya Allah, masuk Allah jamaah nampai wirid kini itu ke dalam surga. Ampunkanlah segala dosanya, ya Allah. Ada je jamaah ku nambah tanya, Ustaz, bang kau ndak kayo wak di doa na di malaikat tu. Kurang nan tamak je mungkin kau nambah tanya itu. Malaikat tu ndak punya nafsu. Dia punya tugas masing-masing dari Allah dan tidak pernah dia istirahat karena nafsunya tidak ada. Jadi malaikat itu semuanya Pak, setiap kita ini sudah diketahuinya berapa rezeki yang kita terima semenjak lahir sampai kita mati. Itulah malaikat lah tahu Ristawardi segitu rezekinya selama hidup sampai mati. Itulah tahu malaikat. Jadi nyo ndak mau ubah-ubah. Oh tolong doa orang manusia itu kayu, tidak amuh malaikat. Doanya mana paling rancak. Ampunkan dosa jamaah tu ya Allah, masuknya ke dalam surga. Lahi syukur Pak itu doa malaikat. Kalau tidak lain ya Allah. Itu doa. Sampai pelilu, sampai awak tiba di rumah balik begitu. Adalah nama tanya, lain tak panik nak Ustaz. Saja awak berangkat dari Janjang, kalau tiba di Janjang awak balik, awak iduan, maksudnya tak panik. Yang merasa letih, yang merasa panik itu manusia. Sebabnya punya nafsu, malaikat tak. Coba bayangkan Pak, ada malaikat yang disuruh oleh Allah memikul aras semenjak dia diciptakan sampai kini malaikat itu tetap memikul aras. Nah, dia minta tetalur. Itu alam malaikat itu. Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, labah tadi kutiko kamamuai sarang, lihat dong melapornya ke wali jorong. Nah. Kau orang punya cubadak, kau sarangnya di hutan cubadak, dia dong lapor. Indah, nyuinggo sesina. Tapi yang nanti niat di hatinya, dia cubadak apa kau? Mudah-mudahan salam moinggo siko 3,5 bulan, tidak ada orang maliang yang mendaki. Sampai memangnya indah.
Lahi orang berencana nak ambil cuaca tu, tapi takut kerana ada labah. Jadi labah tu tinggal menjaga lingkungan. Kalau rumah tangga awak, rumah keluarga awak, tu lingkungan awak tak? Yo, dijaga. Lain nama ibu menjaga rumah tangga ibu. Caranya Pak Ustaz, supaya pergaulan kami sama jo labah jo lakinya tu murah. Sajam suami awak tu kepulang kerajo, awak mandi deh. Tu dia ketia Rexona. Iya kan? Itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, ibu-ibu jangan pakai parfum jo kepai barale. Kama pai kalwala jangan pakai parfum. Allah ndak amih bau nawa Allah. Ndak usuk lah. Nan parfum jangan dipakai untuk ibu-ibu keluar. Sebab tubuh ibu tu aurat sadanya. Ditambah jo parfum. Laki-laki ko betul berjalan di belakang ibu. Ne arut no orang. Bu, kalau ambo sampaian kami laki-laki gua, termasuk ambo itu tak warna bedanya jo baru zaman. Lain apa ibu ambo sampaian itu. Jamaah nan datang kini gua, suami ibu, ambo Pak Basiruddin gua, ndak lara bedanya jo baru zaman. Di Piaman tinggi kerambi atau rendah? Cuy ibu calik di jalan taruh padang bukit tinggi gua. Joto nan pakai bak di belakang gua. Barawoto sari kerambi dari Piaman di orang Karyau. Tu ndak ada sabuinya leh. Lah kerambi 6 bulan tu saya. Asia nak ambil kerambi tu kan. Baru. Lah ada baru tu bagani ambil kerambi. Tidak, orang memelihara baru itu santiang. Pagi-pagi ya kiana supradin talu ya. Tengah hari yurui na jo minyak GPU nan bau sare. Biko sore-sore ya kiana manisal labah jo aya daun kacang. Baru itu lah sehat badan. Karambi mudo disuruh ambil nyoputa. Anda barana beda suami ibu je tu tu. Tapi kalau ibu sio-siokan, tidak akan terjadi keluarga yang agamis. Kenapa? Semua laki-laki, orang Siak, orang Maliang, orang indak tahu bagamo, sadonyo manusia laki-laki ko pakai jakun. Bikolah pulang ngaji ko, yo ada jakun dah reses gua. Iya kan? Jadi kalau suami awak disio-sioan di rumah, apalagi menolak. Kalau seorang istri menolak apa yang diminta oleh suaminya, dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Orang ini banyak balik mencari bini dan bekerja kalah lo dek labak. Ya kan? Aku dapat bini kami guru. Bangku guru, ada pantunnya ni. Ada guru ko cadiat majana. Nang kedua guru ko pakai tunjangan sertifikasi. Nyo tambah jo pantun. Kalumbu jo balai baru sesimpang jalan ke Kuranji ke Kida jalan ke Stebat. Biarlah agak gapu asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengeredit auto inopat. Kalau memang ada berkeinginan seorang istri bekerja, awak barangke pulau anan kadilangkan jan pancemburu bana. Jadi Islam sebenarnya menganjurkan padusi ko di rumah, matur rumah tangga. Ya kan? Sebabnya orang sadanya. Biar orang Siak nabu kaum muslimin tertarik dengan perempuan itu. Nah, Bu, jadi ketika labah di Maenggo, lingkungan kau ndaknya rusak. Jadi awak berkeluarga itu lo jangan dirusak. Orang Semando dan elok di Minang Goran. Berapa Semando dan elok ya Pak?
Salah mo ko ndak tentu. Cie senyo orang Sumando ni niat mama ada tiga lah itu ndak ada nelot. Orang Sumando Kecamian, orang Sumando Langau Hijau, orang Sumando Lapiak Buruat. Mengaji kami ka Kota Tinggi Suliki nyo tambah di orang Sinan Cik Lai. Aduh Cik Lai Ustaz, aduh orang Sumando masuk luka. Kalau Lapiak Buruat, Langau Hijau kalau tahu. Sumando Lapiak Buruat tu pak, lah kuwa-kuwa mamak rumah di laman. Hanya lalu je ini. Iya kan? Tak tentunya. Atau Sumando Lapiak Buruat mauli bini siang malam. Nan kedua orang Mando Kecamiang. Sabalum inyo jadi Sumando di rumah itu, orang berkeluarga akur sayo, sakato, sakacak, saramak, sayun, sapaku, sapilih, satarik, saujo, salape. Sama orang jo dua tangan gua. Tapi saja inyo babini ke rumah tanggo itu pacak orang berdosana ni. Ada ndak di kamang ini aku Sumando nan itu? Atundo selajo kaki kelaman. Ada orang Sumando Langau Hijau di Maenggok penyakit tiga. Bu, ibu Allah menceliak labah na nambo cerita gini kok. Kalau ialah baakan yang labah, kan yang kunyang, iya tu sudah ada. Tabu dua, kan yang kunyang tabu dua. Sayur pirang, kaki singkit soalah. Jadi secara fisik lebah itu tidak sempurna. Calik Langau Hijau, kan yang data kulit serupa kumbang janti, kaki sama panjang, tapi perangai kurang ajar. Di Maenggok penyakit tinggal, labak di Maenggok nyo tinggal manisan. Jadi kata Nabi, al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu berkeluarga sama dengan lebah. Bagaimana? Yang dimakan baik, yang dikeluarkannya baik. Ano yang makan? Saripati bungo, saripati buah. Bu, ambo kalau mengaji kadar masraya, asamo jo kemenakan ambo ko taruh dapat madu sana. Kunyang barasih madu labah di dalam masraya tu. Bab itu nanyo konsumsi itu bungo lanse, buah lanse. Kalau mengaji yang bu kabatu busuk tu di daerah Limomani, Pawa, dia ke orangnya madu sinan, tapi madunya coklat. Karena di sinan banyak manggih, jadi nan dikonsumsi dek labah tu kulit manggih. Lah dahulu labah tahu pak kulit manggih kobe, dokter kebetanggor. Alabah lah mau tahu. Muju selabah kau nak memakan batu baru, kau nak tu hitam lah madunya. Jadi nyo tahu labah, nyo makanan baik. Kalau awak ingin mengatur keluarga baik, anak menjadi saleh, istri seorang yang salehah, terdiri di rumah tangga itu rumah tangga yang agamis, maka barilah keluarga makanan nan baik, ya kan? Madu baik, segala baik. Tapi ada jangan baik kau di Bali deh orang pijo piti haram. Haramnya jadi makanan tu walaupun gizi proteinnya tinggi. Karena kembalinya piti haram. Kemudian dia giang ke anak. Anak itu tumbuh darah dan dagingnya. Darah itu dipompakan oleh jantung dengan oksigen sampai ke otak. Kemudian gizi-gizi pertumbuhan otak tadi dari makanan yang haram, maka anak tadi akan berpikir yang haram. Paham ku anak dan cuiku kowe. Awak nak memperhatikan makanan yang dia. Jadi tirulah bapak. Iya kan? Ajian ke anak tu nambah baik. Menu keluar dalam bahasa madu. Madu buat kowe. Apakah promosi orang beteranak labah? Madu kobe indah. Bacalah surah labah gua selanjutnya. Kece Allah di dalam surah labah.
min butuniha syarabun, dari paruh labah tu keluar syarabun, minuman yang penuh gizi. Ya. Itu alwanu, warnanya bermacam-macam. Syifa'ul linnas, fihi syifa'ul linnas, pada madu itu adalah obat bagi manusia. Jadi namanya ICN madu labah kobe, ndak orang ternak labah dah Pak. Kalau orang ternak labah tu promosinya. Iya kan? Tapi Allah namanya ICN fihi syifa'ul linnas. Jadi jangan ragu-ragu mengkonsumsi madu kok. Walaupun apa ibu karena diabetes, madu kok manis dari gula Pak. Tapi ada sama-sama. Nah, tidak dilarang minum madu. Tapi kalau minum gula tabu, itu dilarang orang penyakit gula. Siapa gula kok tabau buruk sebab. Iya, padahal inyonan mau baraso. Kalau Pak singgah di lapo, apa minta jus pokat. Pokat kok pada dasarnya lain mani. Indah kami. Abang ke maninya? Dek dia gih gula. Tapi lihat ada orang menyebut jus pokat gula. Nah, ada jus pokat sih. Dibuat orang jus naga. Ya kan dia juga gula. Ada orang menyebut jus naga gula. Nah, ada. Ya kan? Tapi ketika orang sakit, kemudian kakinya busuk, dikaret kakinya tu, sakitnya je orang. Sakit gula je. Gula senang salah je. Tapi di gula nak baak. Tatap nyamuh masuk ke lepek bugi. Nyamuh masuk ke onde. Walaupun namanya hilang. Tapi kalau orang lah sakit, inyo nan salah. Itu nak kriteria dah gula tu. Tak perlu nama, tapi orang tahu nan memanikan minuman gula. Orang sakit gula Pak, tak dilarang oleh doktor minum madu gitu. Karena Allah mengecekan iko ube. Napas awak ngos-ngoskan awak sering basin, ikan. Kemudian lidah rata-rata, bibir pecah-pecah, ambil tandan pisang takajui, rame ayahnya. Tambah jo aye kelupa pisang kale, tua buih putih parawe, agi aye banto jo aye daun kacang, kocok jo talu ayam, agi manisan. Lebu si mang gecek bento. Itu be. Sudah dibaca doa, ya Syafi, wa anta Syafi, la syifa'un illa syifa'uka. Kok kapak tambah jo pantun di ujungnya boleh aja pucuk kawa pucuk kepelo masuk nan tawa keluar nan biso. Minum dah. Jadi manisal labah ko ube. Bu. Oh bu. Labah tu punya bisona. Ada ndak bisona? Salamo ibu idui. Ada ndak tadanga? Datang labah berjuta-juta ikue masuk ke pasar Bukit Tinggi ipantak ini orang mengalih tu lihat di pasar lain jujur seorang sadonya indah ada orang mencempur bare Solo je bare Dolo ada pisau buatan Sungai Pua kecekno Singapura onder diloto buatan Taiwan ni kecekno Jepang. Akan orang mengicu saya ke pantaknya dia dapat kan tak ada. Pindah mau labah kan tak urusan dia. Tapi cubalah gaduh labah. Ku ada apa nan tentara apa pakai pakaian tentara tu jo pakai bau badi sandak. Atau cari kayu je, pai ke sarang labah teman-teman. Tak tentu tentara apa. I pantakna. Lai dapat dapat pantun labah. Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, ikona labah saja kete, bapantang babaliak suri. Ada tabik sinan, menyilam mak ke dalam tabik tu, sudah digadua labah, indah ke kate balik. Ini anu dia tanya. Acu itu labah kalau tak gadua. Ambulang hadis Nabi tadi balik.
Al-mu'min kanna'li, orang mukmin seperti lebah. Orang mukmin itu cinta perdamaian. Tapi kalau akidahnya digaduh, tauhidnya dirusak, dia akan tampil di barisan depan untuk mati syahid. Jadi orang mukmin kau tidak boleh mencari musuh. Tapi kalau musuh keterlaluan, kita harus membela agama. Kalau tak tiru dakwah labah tu Pak, itu keluarga kita kesejahtera. Sebab pasangan hidup itu pengertian. Ya kan? Labah batino tu mangahnya Pak Ustaz, yo nyo paliaro anaknya nan di dalam sarang tu. Ya kan? Nyo aja meminum manisan tu. Karena lakinya bertugas di luar mencari madu, Bu. Terakhir, labah tu. Bu, bungo ado ndak bungo jantan? Ado bungo batino, padusi jan orang lah. Nah, kalau di Bengkulu orang padusi ko tino, anak tino. Yeah. Kutiko labah enggo di bungo nan jantan. Kini bertanya Ibu. Masa muda dulu ku ada ibu berpacaran pacar ko di kamang dia, awak di kamang ini bisa ndak bertemu? Bisa, ku ndak di benteng di kebun natang. Jadi labah tu mairi madu bungo Pak, ndak sama jo parasit tu. Ndak sama jo binandu. Sadangnya engok di bungo jantan, kakinya nam panjang sebelah tu pakai gatah Pak, pakai gatah. Alake lah bibit bungo jantan tu di kakinya. Nyopai ke kamang ilie, sinan ado bungo bati. Bang kau tahu, saya dia bujang lah dulu. Tapi kalau bungo, bisa tak bungo di kamang ilie dan jantan, bungo batino di kamang dia, lebih bisa nak bertemu? Indah, tapi rindunya sangat rindu ingin bertemu. Asyang menolong labah tadi, tino, enggoknya di bungo batino tu. Pas saat itu menikahlah bibit bunga tadi. Kecil bungo nan di kamang ilie tadi. Terima kasih labah, engkaulah menjadi P3N kami. Jadi labah tu hidupnya mau buangan silaturahim. Orang ada tak nama mutuhan silaturahim? Banyak, lebih-lebih perkara tanah. Tak berbunyilah 7 kali raya wajib. Perkara pusako, di Baso banyak tu, di Kemang boleh tak ada kebanyak. Putuh kasih sayang, putuh persaudaraan. Iya kan? Karena memperebutkan pusaka. Nah, kini lah, ambo tolong Pak pengurus tadinya nyuwisi ambo tadi. Pak Ustaz, tolong lagi semangat jamaat Kobaim Pak. Nampar tamu pancat musaji. Lena mau ibu-ibu mengeluarkan infak. Kalau bersedekah saja tadi boleh. Bersedekah saja tadi ni. Atau ibu galak jawab Pak. Galak tu sedekah kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau ada kotaknya asian dek pengurus musaji, di musaji, itu tidak kotak sedekah namanya. Lihatlah ibu, kotak infak. Jadi kalau ada kotak infak tu kita isi, jangan galak segala kotak tu. Tidak isinya. Aku jalan aja galak segala kotak tu tak. Isi barado. Kalau galak jawab tak isi. Akhirnya ambo tarangan lah. Awak berinfak ko bara balasannya Pak Ustaz. Ambo kaji nampak yang ketek. Manja'a bil hasanah. Sianan datang berbuat kebaikan. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Kita infakkan untuk jalan Allah. Lihat dia punya awak jadinya. Indah. Awak penghubung satunya takdirkan dari Allah. Nan bagi rezeki Allah. Infakku untuk jalan Allah. Kita penghubung saja. Jadi kita tidak boleh pula bangga walaupun banyak uang yang kita infakkan. Jadi setiap kita berinfak, ya Allah, terimalah ini. Rezeki yang engkau berikan, saya berikan sebahagian untuk jalan engkau.
Memang namanya infak kok Pak, ndak sadonya nyuruh ada Allah. Wa mimma razaqnahum yun. Sebahagian kalau sadonya jual apa pembeli bareh kok, jual apa pembeli sambal. Iya kan? Usahakanlah ketika kota infak tu jalan maisi. Sebab itu sudah kau ndak tahu awak tu entah lekai duit entah ndak. Ada Ustaz Yahya Waloni nan dari agama Kristen tu, 48 umurnya Pak. Sedang khutbah Jumaat mati. Nah, ndak mau Allah menunggu dah Pak. Kalau ajalah sampai ndak je selesai ndak Allah khutbah tu dah. Apalagi Pak sedang berkuah. Nak putui kuah je tu ya Allah baik kolam matian. Mungkin. Sedang berkhutbah ada buya kita, buya Masni Barum. Ya kan? Tu tokoh Muhammadiyah. Temu jambo tu Ustaz. Mau nambo ya ndak ka basuh dah. Baru itu je. Itulah. Kira meninggal beliau sedang khutbah hari raya. Ya kan? Kadang-kadang awak go Pak ada rasa-rasa awak ke mati tu Pak. Apa anda datang gini kau ada enggak? Ada tandanya Ustaz, ada. Yang pertamalah dingin sekaki. Bahasa lama tu bahasa loa, kaki dinginnya. Anda lama Pak terus. Atau kuku lah hitam mujuangnya. Menikah gua hitam mujuangnya seketik. Bang hitam tak sampai oksigen ke sini lah jantung lalama lah itu cik jantung. Anak besok kan jantung tu itu. Adiknya lalama. Jadi tak sampai oksigen lah. Celiklah kuku ibu, lain tak hitam. Jadi sebelum datang kematian kecil Allah, berinfak lawak. Ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum datang malaikat maut. Kalau datang malaikat maut, lain namu sakapuk piti awak. Infak tak diterima. Iya kan? Ambo calik ibu-ibu sadonya iko masih kai duit insyaallah. Isi kotak tadi. Ya Allah, masuklah ibu-ibu yang datang pagi kini kau ke dalam surga ya Allah. Jadi kalau rumah tangga sakinah ya Allah. Jadi kalau anak menantunya anak cucu yang saleh dan salehah ya Allah. Andaikan suatu saat ajalnya telah sampai, matikanlah dia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh hamba berbantun je meletak jalan kagugu dake pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui airnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh ibu-ibu jo hati nan suci jemuko nan janiah. Apa ilalai? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.